Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajmain. Amma ba'd. Salawat serta salam terus kami curahkan ke baginda kami, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita ke jalan yang benar, aman serta barokah. Baiklah, perkenalkan nama saya Ratna, NIM 1201671. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Saya berasal dari Sungai Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing dengan materi pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Pelanggan didefinisikan oleh Gapers 5 dalam beberapa definisi, yaitu yang pertama, pelanggan adalah orang yang tidak tergantung kepada kita, tetapi kita yang tergantung kepadanya. Yang kedua, pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang pernah menang beradu argumentasi dengan pelanggan. Yang keempat, pelanggan adalah orang yang teramat penting yang tidak dapat dihapuskan menurut Devlin and Well. Dan Mirza mengatakan bahwa salah satu keunggulan bersaing yang paling efektif dalam bisnis berkarakteristik jasa adalah membina hubungan erat dengan konsumen. Menurut Boots and Goodstein 1996, nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan pemasok tersebut dan mendapati bahwa produk yang bersangkutan memberikan nilai tambah. Menurut Woodruff 1997, nilai pelanggan adalah pilihan yang dirasakan pelanggan dan evaluasi terhadap atribut produk dan jasa, kinerja atribut dan konsekuensi yang timbul dari penggunaan produk untuk mencapai tujuan dan maksud konsumen ketika menggunakan produk. Adapun Quran Surah Al-Imran ayat 110 menjelaskan kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dalam surah Al-Imran ayat 110 ini memerintahkan setelah kewajiban berdakwah bagi umat Islam dan menjaga peraturan dan kesatuan. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa kewajiban tersebut dikarenakan kamu atau umat Islam adalah umat terbaik dan paling utama di sisi Allah yang dilahirkan, yaitu ditampakkan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada orang yang iman yang benar, sehingga kalian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta beriman kepada rasul-rasulnya. Itulah 3 faktor yang menjadi sebab umat Islam mendapat julukan umat terbaik. Selain itu, dalam Quran Surah Imran ayat 191 menjelaskan orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, atau seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Makna dari surah Al-Imran ayat 191 menegaskan bahwa ada 2 ciri ulul albab, yaitu berzikir dan berpikir. Setiap ulul albab selalu mengingat Allah dalam semua kondisi, dan ulul albab juga menggunakan akalnya untuk melakukan tafakur dan memikirkan penciptaan alam semesta. Dalam Quran Surah Al-Zalzal ayat 7, Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat atau balasannya. Tujuan surat Al-Zalzalah adalah mengingatkan manusia tentang keniscayaan kiamat dan agar manusia mempersiapkan diri menghadapinya, tidak enggan melakukan hal-hal positif atau berbuat baik sekecil apapun, dan juga tidak melakukan hal-hal negatif atau keburukan
seremeh apapun. Semua amal sekecil apapun itu akan dilihat atau diketahui dan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu melakukan kebaikan dan berbuat amal baik sekecil apapun perbuatan baik itu. Jadi, hubungannya antara surah Al-Imran, surah Al-Zalzalah ini dengan hubungannya di dalam kita berbisnis, kita harus selalu beriman, selalu mengingat Allah, menjaga dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Seperti dalam surah Al-Imran dijelaskan bahwa kita harus beriman kepada Allah, dan dalam surah Al-Zalzalah kita diperintahkan melakukan perbuatan baik sekecil apapun. Quran surah An-Nahl ayat ke-78 menjelaskan, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Surah An-Nahl ayat 78 yang menjelaskan tentang bekal hidup yang beriman Allah kepada manusia setelah lahir ke dunia. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ketika seseorang anak manusia dilahirkan ke dunia ini tidak tahu apa-apa dengan kekuasaan dan kasih sayangnya. Manusia dibekali dengan atribut perlengkapan yang nantinya dapat berfungsi untuk mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Atribut-atribut tersebut ialah berupa 3 unsur penting dalam proses pembelajaran bagi manusia, yakni pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal pikiran. Selanjutnya Quran surah Al-Furqan ayat 27, dan kami akan memperlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan menjadikan amal itu atau bagaikan debu yang berterbangan. Kemudian Allah menjelaskan tentang nasib dari amal kebajikan yang telah diperbuat oleh orang kafir di akhirat nanti, dan kami akan memperlihatkan segala amal kebajikan yang mereka kerjakan, seperti membantu orang miskin dan amal sosial lainnya. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan, sebab perbuatan baik tidak akan diterima Allah jika pelakuannya kafir. Hasil dari kebajikan itu hanya bermanfaat di dunia saja, seperti mendapat pujian dan penghargaan dari masyarakat. Dalam artikel topiknya mengenai nilai pelanggan atau pengertian manfaat, dimensi, dan strategi oleh Mukhlisin Riyadi, dan yang dibahas yaitu mengenai pengertiannya nilai pelanggan, di mana nilai pelanggan atau customer value adalah ikatan emosional yang muncul antara pelanggan dengan produsen berupa manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis dari konsekuensi pelanggan menggunakan produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Nilai pelanggan ditentukan oleh 2 hal, yaitu biaya atau cost dan manfaat atau benefit. Biaya mencakupi biaya uang, waktu, energi, dan psikologi. Manfaat mencangkup produk jasa menjadi pribadi image. Manfaat nilai pelanggan menurut Kotler dan Armstrong 2008 terdapat 4 manfaat yang diperoleh dalam menciptakan nilai pelanggan. Yang pertama, emotional value, yaitu utilitas yang berasal dari perasaan atau efektif atau disebut emosi positif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi produk. Yang kedua, social value, yaitu utilitas yang didapat dari kemampuan produk untuk meningkatkan konsep diri sosial konsumen. Yang ketiga, quality performance value, yaitu utilitas yang didapatkan dari produk karena reduksi biaya jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, price atau value of money, yaitu utilitas yang diperoleh dari persepsi terhadap kinerja yang diharapkan dari produk atau jasa. Strategi membangun nilai pelanggan. Menurut Kotler dan Keller 2009, cara membangun nilai pelanggan adalah dengan meningkatkan manfaat produk,
pelayanan, staf, dan citra yang ditawarkan serta mengurangi satu jenis biaya atau lebih. Manfaat dari kita membaca artikel ini, kita dapat mengetahui apa itu nilai pelanggan serta bagaimana cara atau strategi untuk membangun nilai pelanggan itu, yaitu dengan memahami kebutuhan pelanggan dengan cara promosi dan kegiatan komunikasi pemasaran dan melakukan perancangan dan pengendalian kualitas yang efektif dengan cara mengurangi biaya. Dan untuk itu, penerapan teori materi dari artikel ini di bisnis saya nanti saya bisa dengan memberikan manfaat yang lebih dengan biaya sama besar bila dibandingkan pesaing. Sifat kikir merupakan salah satu sifat tercela. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwa Nabi Muhammad sering memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat tersebut. Sebaliknya, sifat murah hati merupakan sifat terpuji, bahkan Allah dalam salah satunya firman-Nya memuji pada sahabatnya Nabi yang bersaling bersifat umrah hati, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Hasr ayat 9. Dan orang-orang yang telah menepati kota Madinah yang telah beriman atau Ansar sebelum kedatangan mereka atau muhajirin, mereka mencintai orang yang hijrah kepada mereka dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan, dan siapa yang dipelihara dan kikirnya dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berdasarkan ayat ini, menurut Ibnu Jauzi dalam Bustanul Wa'izin, tak ada seorang pun hamba yang soleh kecuali adalah orang yang baik dan murah hati seperti para sahabat Ansar dan muhajirin yang digambarkan dalam ayat di atas. Sifat murah hati tidaklah hanya bisa dilakukan ketika diri kita diberikan keluasan rezeki. Justru kemurahan hati yang sejati adalah ketika kita tetap mengutamakan orang lain atas diri sendiri sekalipun dalam kesusahan. Dalam firman Allah, Quran surah Al-Imran ayat 159, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, manfaatkanlah mereka, memohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surah Al-Imran ayat 159. Kandungan surah ayat tersebut menganjurkan umat muslim untuk memanfaatkan dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi bermusyawarahlah dengan hati dingin, tidak dalam keadaan emosi dan dendam untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara. Dapat dilihat dari ayat tersebut bahwa Nabi Muhammad merupakan sosok yang menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah diiringi dengan sifat pemaaf dan lembut. Terapkan hal ini dan kehidupan sehari-hari agar bisa menjalani hidup dengan damai. Dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka atau dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Salah satunya yang terkandung dalam surah Al-Furqan ayat 63. Dalam ayat ini mengacu pada penggambaran akhlak Rasulullah yang selalu menunjukkan sifat halus, tenang, dan tidak terburu-buru dalam setiap tindakannya. Dalam surah Al-Furqan ayat 63, Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku, baik terhadap diri kita, terhadap Allah, maupun terhadap orang-orang jahil di sekitar kita. Jadi kita sebagai manusia harus memiliki sifat rendah hati, bermusyawarah terlebih dahulu. Apabila ada masalah, bermusyawarah dengan hati yang tenang, tidak emosi, saling tukar pendapat agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan. Manfaat dari kita mempelajari mengenai materi pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islam, kita jadi tahu apa itu loyalitas, bagaimana cara meningkatkan kepuasan pelanggan, strateginya, dan upaya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, yaitu
Ya, dengan memberikan kepuasan terhadap pelanggan, dengan memberikan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dengan pendekatan konsep Islam. Baiklah, sekian dari penjelasan saya pada materi ini. Apabila ada kesalahan kata atau kekilafan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.